Baik, selamat datang teman-teman di mata kuliah lagi-lagi masih di mata kuliah yang sama di fungsi manajemen tapi di video yang berbeda. Kali ini lanjutan dari video sebelumnya yang fungsi manajemen for motivating and communicating. Nah, di video ini kita akan menjelaskan atau berbicara atau berdiskusi tentang communicating atau berkomunikasi. Nah, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Let's see. Nah, ini adalah model komunikasi yang paling sederhana yang kita dapati ya kita lakukan baik secara formal ataupun informal. Di sini bisa dilihat dalam bentuk siklus ya teman-teman. Jadi ada sender, ada receiver, ada yang memberi atau berbicara, ada yang mendengarkan ya. Sender itu adalah tugasnya adalah memformulasikan pesan, oke? Ya, memformulasikan pesan lalu dikirimkan dalam bentuk verbal atau nonverbal simbol ya. Jadi verbal atau nonverbal, bisa langsung atau tidak langsung. Nah, pesan tersebut lalu diterima oleh receiver. Jadi receiver itu, penerima itu menginterpretasikan pesan tersebut lalu memformulasikan pesan tersebut menjadi lagi-lagi pesan verbal dan nonverbal. Sehingga nanti si sender menjadi receiver ya. Itulah kenapa dia selalu siklus. Sender itu pertama mengirimkan pesan, receiver menerima, mengirimkan balasan dan mengirimkan kembali ke sender. Di sini sender berubah menjadi receiver atau pengirim pesan berubah menjadi penerima. Timbal balik ya. Nah, dalam melakukan model komunikasi ini banyak sekali potensi untuk terjadinya error atau misunderstanding di segala sisi. Bisa saja melakukan interpretasi yang salah. Ya, bisa saja channel yang digunakan salah sehingga pesannya tidak diterima dengan baik dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, salah satu fungsi manajemen adalah kita dapat berkomunikasi atau mengkomunikasikan pesan kita kepada para karyawan. Let's see. Tujuan utama berkomunikasi bagi para manajer adalah kita melakukan komunikasi itu untuk mempengaruhi atau dalam tujuan persuasif atau untuk membujuk karyawan untuk melakukan sebuah hal tertentu atau untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, ada 4 hal yang harus dilakukan dalam komunikasi untuk kepentingan persuasif ini. Pertama, kita harus belajar untuk membangun kredibilitas atau credibility. Manajer harus bisa menjadi sumber inspirasi karyawan sehingga karyawan itu percaya bahwa keputusan manajer itu diambil berdasarkan kemampuannya dalam memimpin. Oke. Yang kedua, komunikasi untuk maksud persuasif ini harus dijelaskan kepada karyawan bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk menuju sebuah tujuan yang dibuat secara bersama-sama. Jadi kita harus jelaskan manfaat yang akan didapatkan oleh karyawan tersebut jika mereka melakukan sebuah hal, menerima sebuah kebijakan baru atau memenuhi permintaan dari atasan. Oke. Jadi yang ketiga, dalam berkomunikasi antara manajer atau atasan ke bawahan, manajer ke karyawan, kita harus tahu bahwa karyawan itu adalah sumber daya manusia ya. Manusia itu pasti mempunyai emotional thing. Makanya kita harus terhubung secara emosional. Bagaimana caranya terhubung secara emosional? Manajer haruslah bisa menjadi pendengar yang baik. Oke? Jadi tidak hanya berbicara, memerintah dan lain-lain, tapi kita harus menerima juga. Jadi siklus yang tadi itu, yang model komunikasi itu berjalan karena kita memberikan pekerjaan kepada bawahan. Bawahan juga memberikan menyampaikan apa masalah yang mereka hadapi sehingga kita bisa melakukan evaluasi bersama. Dan yang keempat adalah gunakan berbagai media untuk mengirim pesan, terutama jika pesan-pesan tersebut adalah pesan-pesan penting. Biasanya kita memblast pesan itu melalui berbagai macam media. Apakah itu secara verbal, apakah itu secara tertulis, apakah secara tertulis itu lewat email, lewat chat, dan lain-lain. Itu salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa pesan yang kita ingin kirimkan adalah pesan yang penting. Oke? Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa kita berkomunikasi kepada karyawan itu untuk melakukan
tujuan yang persuasif, kita bisa melakukan 4 langkah yang tadi saya jelaskan. Nah, ini kalau kita Zoom ataupun kita offline ada sedikit communication skill games ya, ada sedikit games yang kita akan mainkan bersama-sama. Tapi ini akan saya skip aja di video ini karena ini adalah sebuah tugas. Next, what else? Nah, kita tahu nih ada model komunikasi tadi sudah disebutkan bahwa error itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja gitu ya, pada receiver atau pada media atau pada message-nya atau pada sendernya. Nah, ini adalah kali ini menjelaskan tentang hambatan komunikasi, hambatan yang kita alami sehingga bisa menyebabkan potensi error tadi dari sisi individual dan dari sisi organisasi. Oke, nah dari sisi individual ada 5 hal yang bisa menjadi hambatan. Pertama, mungkin saja kita dan atasan mempunyai konflik, mungkin tidak pemikiran yang tidak sama sehingga adanya konflik yang terjadi dan membuat kita tidak konsisten. Yang kedua, kredibilitas kita terhadap subjek yang didiskusikan. Maksudnya ini adalah seberapa paham kita terhadap subjek yang kita akan komunikasikan itu sangat mempengaruhi apakah bentuk komunikasi kita itu dapat diterima oleh orang lain atau tidak. Karena pada saat kita merasa tidak kredibel untuk berbicara sesuatu atau tidak memahami dengan benar subjek yang kita ingin komunikasikan, itu akan berefek pada bentuk penjelasan kita yang biasanya terbata-bata, biasanya tidak jelas, atau biasanya misinterpretasi. Hambatan lainnya adalah jika kita bukan pendengar yang baik. Nah, makanya komunikasi itu sangat berhubungan dengan a good listener, ya. A good communicator is a good listener. Komunikator yang baik adalah seorang pendengar yang baik. Karena kita juga harus mendengarkan untuk bisa didengar. Oke? Hambatan keempat dalam komunikasi secara individu itu adalah kesulitan kita dalam mengemukakan pendapat kita, gitu ya. Ini biasanya terjadi jika kita belum terbiasa untuk mengemukakan pendapat. Jadi we have it in our brain. Kita sebenarnya kepikiran di kepala kita ada tuh. Kita ngerti maksudnya, tapi nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu biasanya kita bisa obati, kita bisa perbaiki dengan cara sering melakukan practice. Dan yang kelima, berbeda dengan yang kedua bahwa ini kredibilitas terhadap subjek berarti tingkat kepemahaman. Nomor 5 adalah kecenderungan kita terhadap subjek. Biasanya kita dalam berkomunikasi itu sudah memilih memilih kubu tertentu. Maksudnya adalah kita sudah yakin itu salah. Jadi pada saat kita ngomong kita selalu mengutarakan kesalahan dari hal tersebut. Seperti halnya kalau kita mengetahui bahwa itu hal yang benar gitu kan. Pada saat kita ngomong pasti ngomongnya ya mempromosikan hal tersebut karena menurut kita itu hal yang bagus. Jadi kecenderungan kita itu biasanya membuat bias terhadap bentuk komunikasi kita. Nah, itu dari individual. Sedangkan dari organisasi hampir sama teman-teman, ada 5 juga, ada 6 malah. Pertama, logika kita gitu kan, logika interpretasi yang berbeda antara individu dan juga organisasi, biasanya logika masing-masing juga menjadi berbeda. Kedua, perbedaan status atasan dan bawahan, manajer dan karyawan biasanya membuat kita agak bingung dengan cara komunikasi yang baik gitu kan, karena komunikasi ke atasan itu berbeda, komunikasi ke kolega berbeda, komunikasi ke bawahan pun juga berbeda. Perbedaan persepsi hampir mirip dengan hambatan komunikasi individual tadi. Kegaduhan atau keributan ini maksudnya adalah kita ingin berkomunikasi kepada karyawan, mengkomunikasikan sesuatu, melakukan tindakan persuasif, tapi biasanya kondisi sedang gaduh, itu maksudnya lagi ada tren gosip yang terbaru contohnya, terus ada isu yang terbaru, terus orang-orang lagi ngobrol soal itu. Akhirnya kita tidak bisa mengemukakan hal yang ingin disampaikan atau mengkomunikasikan hal yang ingin disampaikan karena orang-orang sedang sibuk dengan kegaduhan tersebut. Perbedaan bahasa indeed menjadi hambatan, terutama apabila manajer dan karyawan
tidak berbicara the same language atau bahasa yang sama. Dan terakhir adalah overload. Jadi kebanyakan beban sehingga tidak ada waktu untuk melakukan komunikasi. Dengan tidak ada waktunya melakukan komunikasi bisa membuat banyak hal-hal yang biasanya berjalan lancar menjadi agak bermasalah karena tadi itu miskomunikasi, misinterpretasi, dan lain-lain. Lanjut, bagaimana? Terus kita kan tahu nih bahwa secara individu itu ada hambatan, secara organisasi juga ada hambatan gitu. Terus gimana dong caranya meminimalkan hambatan tersebut? Nah, ada beberapa nih cara untuk overcoming barriers to communication. Ada cara untuk meminimalkan hambatan-hambatan tersebut. Ada 2. Jadi untuk hambatan individual ini kita bisa meminimalkan dengan cara individual skill ditingkatkan. Hambatan organisasi bisa dilakukan dengan meningkatkan organizational skill. Apa saja individual skill ini kita bisa lihat di sini ya. Ini sebenarnya merupakan jawaban dari slide sebelumnya. Pertama, develop good listening skills. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa a good communicator equals a good listener. Jadi komunikator yang baik sama dengan listener atau pendengar yang baik. Jadi kita harus mengembangkan skill listening kita. Maksudnya mengembangkan skill kita dalam mendengarkan. Jadi bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi bisa mencerna apa sih yang dimaksudkan oleh teman bicara kita. Kedua, encourage two-way communication. Jadi komunikasi 2 arah teman-teman. Jangan cuma satu arah, cuma atasan yang ngomong kita diam atau sebaliknya. Kita ingin didengar tapi kita harus juga ingin mendengar orang lain. Itulah yang berarti two-way communication. Hati-hati dengan language ya, dengan bahasa dan maksud atau arti sebenarnya dari pembicaraan yang dimaksudkan orang lain. Biasanya karena bahasa yang berbeda seperti tadi yang saya sebutkan, jadinya artinya menjadi berbeda. Pertahankan kredibilitas kita. Tadi sudah dijelaskan salah satu hambatannya adalah credibility. Berarti caranya adalah maintain your credibility. Be sensitive teman-teman. Jadi sensitiflah pada perspektifnya si sender atau pemberi pesan dan perspektifnya si penerima pesan. Jadi kita jadilah lebih sensitif terhadap apa yang dikemukakan orang lain atau apa yang disampaikan orang lain. Dan terakhir, cara untuk meminimalkan hambatan komunikasi dari sisi organisasional adalah untuk meningkatkan organizational skills. Cuma 3 di sini. Yang pertama adalah melakukan follow up terus menerus melakukan follow up terhadap bentuk komunikasi tersebut. Jangan hanya satu kali diskusikan, setelah itu dilepas gitu ya. Follow up itu sangat berguna karena kita bisa mengetahui seberapa mengerti bawahan kita terhadap apa yang kita perintahkan dan seberapa jauh perkembangannya. Kedua adalah regulate information flow. Jadi kita harus membuat flow chart atau bagaimana sebuah informasi itu berpindah atau bagaimana suatu informasi diberikan. Ini terlihat sangat gampang, tapi sebenarnya inilah salah satu cara yang paling baik untuk menghindari miskomunikasi atau misinterpretasi dengan adanya SOP. Dan yang ketiga adalah kita harus mengerti bahwa media itu atau channel itu sangat banyak, sangat rich atau maksudnya sangat lebar, luas gitu ya. Banyak pilihan sehingga kita harus memaksimalkan semua media-media dalam berkomunikasi. Oke, nah itulah teman-teman penjelasan tentang komunikasi, dan tadi sudah juga penjelasan tentang motivasi. Jadi materi hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton materi. Nanti kita ketemu lagi di Zoom atau secara offline. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.